Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah dan para penonton yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda bagaimana tanda-tanda orang-orang yang celaka itu? Pertama, mereka yang termasuk orang-orang yang celaka ialah mereka yang selalu begitu bangga, merasa senang, dan bahkan selalu melupakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Padahal dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan itu selalu tersimpan dengan baik, tersimpan dengan rapi dalam catatan buku dosa-dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, ketika kita berbuat baik ataupun berbuat dosa, tentu semuanya itu ada dalam catatan buku kehidupan kita, buku kehidupan pribadi masing-masing setiap hamba-hamba Allah. Semuanya tersimpan dengan rapi, semuanya tersimpan dengan baik dalam catatan amal kebaikan kita ataupun dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena ada malaikat Raqib dan Atid yang di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita mencatat semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Orang-orang seperti ini begitu banyak hidup berkeliaran di muka bumi ini. Mereka selalu senang dan merasa bangga ketika melakukan dosa ataupun kesalahan. Dan kita tahu, apabila ada orang-orang seperti ini yang hidup di sekitar kita, maka ini pun merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena orang-orang seperti ini tidak akan peduli dengan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka tidak akan pernah peduli dengan kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat. Mereka tidak akan pernah peduli dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Mereka selalu lupa. Mereka selalu melupakan dosa-dosa dan kesalahannya. Padahal semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Janganlah menjadi orang-orang yang sering melupakan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Karena salah satu cara yang paling baik untuk membersihkan dosa-dosa dan kesalahan itu tidak lain adalah selalu mengingatnya. Sekali lagi, selalu mengingatnya. Karena dengan selalu mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, tentunya istighfar kita pun akan semakin banyak. Dan ketika istighfar kita semakin banyak, baik dosa kita kepada Allah, dosa kita terhadap diri kita sendiri, apalagi dosa kita terhadap orang lain, insya Allah, Allah akan mengampuninya. Dan ingat, salah satu cara untuk membebaskan kita dari dosa dan kesalahan itu, ketika kita melakukan dosa dan kesalahan itu terhadap orang lain, maka cara yang paling jitu adalah datang meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena selalu melupakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan. Berikutnya, tanda-tanda dari orang-orang yang celaka ialah selalu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan ataupun ibadah-ibadah yang ia kerjakan. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Ketika kita melakukan kebaikan, melakukan suatu ibadah, kita selalu menyebut-nyebutnya. Apalagi dengan bersedekah, kita selalu menyakiti orang-orang yang kita sedekahi, menyakiti hati dan perasaan mereka. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Kan banyak orang di sekeliling kita yang seperti ini. Ketika mereka sudah mengalami kesuksesan yang begitu bagus dengan kebaikan ataupun sedekah yang ia berikan, ia selalu menggosipkannya kemana-mana. Ia selalu mengumumkannya di mana-mana. Ia selalu mengobralkannya di mana-mana. Diobral semua kebaikan-kebaikan dan ibadahnya, diceritakan di mana-mana, dan bahkan seringkali menyakiti hati dan perasaan orang-orang yang pernah diberikan kebaikan. Seandainya bukan saya, seandainya bukan saya, seandainya bukan saya. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Padahal kita pun tidak tahu sesungguhnya apakah ibadah-ibadah ataupun kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan itu diterima oleh Allah atau tidak. Sekali lagi, belum tentu diterima oleh Allah atau tidak. Maka dari itu, janganlah selalu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan dan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan, apalagi melakukan kebaikan itu terhadap sesama manusia. Karena sekali lagi, belum tentu kebaikan-kebaikan yang selalu kita ingat-ingat itu, selalu kita sebut-sebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Berikutnya, mereka yang termasuk orang-orang yang celaka ialah mereka yang apabila di dalam hal-hal keduniaan mereka selalu memandang ke atas. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Artinya apa? Seakan-akan kepentingan dunianya menjadi lebih utama dibandingkan kepentingan untuk kebahagiaan akhiratnya. Tidak sedikit orang-orang seperti ini yang ada di sekitar kita, yang kadang-kadang lebih mengutamakan kebahagiaan dunianya, lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan dunianya daripada mengutamakan kepentingan-kepentingan akhiratnya. Padahal kita tahu bahwa dunia ini cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Sampai kapan kita mau hidup di dunia ini? Mau umur kita panjang, mau umur kita pendek, pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Dan salah satu cara yang paling berharga untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala serta begitu banyak berkah dalam kehidupan kita ini adalah menghargai waktu yang Allah berikan kepada kita, menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa. Inilah firman Allah di dalam surah Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya akan banyak manusia mendapatkan kerugian-kerugian yang begitu besar. Siapa mereka manusia-manusia yang akan mendapatkan kerugian-kerugian yang begitu besar? Ialah mereka yang kadang-kadang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada dirinya ketika hidup di dunia ini untuk lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya, untuk lebih mengutamakan kebahagiaan akhiratnya. Makanya jangan heran kalau banyak orang-orang di sekitar kita ketika sudah tiba masuk waktu duhur,
dia belum juga melakukan salat duhur sampai masuk waktu asar. Begitupun dengan waktu-waktu berikutnya. Karena kesibukan-kesibukan dunianya ia lebih utamakan dibandingkan dengan kesibukan-kesibukan untuk mendapatkan rahmatnya Allah atau kebahagiaan di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini yang selalu mengutamakan dunia semata, lalu kita melupakan atau melalaikan pekerjaan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Yang berikutnya, mereka yang termasuk orang-orang yang celaka ialah mereka yang selalu memandang kehidupan akhirat berada di bawah. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Seperti saya yang katakan tadi, tidak ada semangatnya sama sekali untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi kalau kegiatan-kegiatan keduniaan, ia begitu bersemangat untuk melakukannya. Tapi untuk kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan di akhiratnya, ia begitu lemah dan tidak berdaya sama sekali. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan semangat untuk melakukan kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti akan selalu kita miliki dengan semangat yang begitu besar, sehingga kehidupan-kehidupan demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti akan selalu kita utamakan dibandingkan mendapatkan kehidupan di dunia ini. Berikutnya, apabila keempat tanda-tanda ini sudah dimiliki oleh orang-orang seperti itu, maka ia pun akan mati dalam keadaan celaka. Kenapa ia bisa celaka? Karena ia tidak melakukan tobat. Na'udzubillah. Mati dalam keadaan celaka ialah mereka yang mati sebelum bertobat. Mudah-mudahan kita semua bisa mati dalam keadaan sesudah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mati sebelum bertobat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.